Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan mengikuti acara pelantikan Dewan Pengurus Kadin Kota Kediri dan juga santunan pada anak yatim piatu. Ini adalah ucapan selamat dari beberapa pihak ya, untuk pelantikan pengurus Kadin Kota Kediri ya. Ini berbagai ucapan dari MUI Kota Kediri, dari Bank BNI 46, ini dari Kadin Kota Bandung ya. Ini dari Ketua DPRD Kota Kediri. Ini dari Bapak Wali Kota Kediri ya, dari Bapak Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri. Ini dari Kadin Jawa Timur ya, Ketua Kadin Jawa Timur. Kemudian ini dari Bu Nurul Indah Susanti ya, Direktur Kadin Institut yang barusan sebagai master asesor. Waktu itu saya ikut master asesor yang lagi membimbing kami dari tim peserta dari Kadin Kota Kediri, dengan hasil semua berkompeten untuk jadi asesor. Alhamdulillah ya. Ini dari Yan Wayu, Ketua Kadin. Ini dari Jakarta Barat nih ya, dari Jakarta Barat. Kemudian dari Kadin Batam, dari Batam, dari luar Jawa ya. Kemudian Kadin Lamongan, dan juga di sebelah utara ini juga masih ada ini dari Kadin Pacitan nih ya. Dari Kadin Pacitan, kemudian ya, ini Pacitan ya. Kemudian dari Pelindungan Konsumen Kediri, itu dari Probolinggo, itu dari Bank Mandiri, itu dari Bank BRI ya. Itu yang paling sendiri Pacitan. Sementara sekian dulu, saya akan naik ke atas di tempat acara. Monggo. Ini penerima tamu dari Kadin, dan kita masuk di ruangan tempat prosesi pelantikan. Komite tetap udah kelihatan nih lagi gladi bersih ya, lagi ini anak yatim piatunya. Komite tetap Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial juga Muhammad undangan Sergi Nirwan SL. Ini lagi 3. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Industri Investasi Promosi dan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Insinyur Haji Bambang Setiawan. Komite Tetap Promosi dan Investasi, Dr. Suwito. Kegiatan gladi bersih ya, nanti kanan kiri suasana. Komite Tetap Pengembangan dan Jaringan Usaha Antar Daerah, Insinyur Ani Wahyuningsih. Ini Bu Komite Wiwi, Tetap Ekspor Impor, Bu Wiwi, Baktiar Wiji juga pengurus Utama. Komite Kadin Tetap Kota Kediri. Pemasaran dan Dalam Negeri, ya, Bagas Bu Wiwi lagi Halimpa. mempersiapkan maskernya. Wakil Ketua Bidang Informatika Telekomunikasi Oke, dan kita tunggu Teknologi, nanti acaranya. Vianda Yuliantoro. Komite Tetap Semoga acara Telekomunikasi sukses Periklanan, ya, Beni pelantikan Agung Nugroho. Dewan Penasihat, Komite Dewan Tetap Pertimbangan, dan Dewan Informatika dan Pengurus Teknologi, Ferry Sofyan Kadin Kota Effendi. Kediri. Semoga sukses.
mulai. Tanpa alasan ingin diberi harapannya, di hadapanmu ya Allah. Setiap manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Setiap manusia takkan bisa mengerti pada tanpa tulus di hatinya. Setiap manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas. Ini acara Untuk 15 orang kami dimulai. mohon pejabat Acara dan santunan juga tamu pada undangan anak kami yatim mohon piatu. perwakilan Forkompimda dan mewakili Para pengurus kurang juga 5 aja pembina kami dan mohon juga dari Dewan pemerintah. Pertimbangan Di perwakilan Kabupaten dari Dewan Pertimbangan Kadin Kota Kediri periode 2021-2026. Kami mohon berkenan dari Dewan Pertimbangan Kadin Kota Kediri. Perlu kami informasikan Bapak Ibu, Kadin Kota Kediri dalam acara sore hari ini juga ingin berbagi kebahagiaan dan berbagi keberkahan kepada 150 anak dari 4 panti asuhan. Dan yang hadir hanya 25 secara simbolis saja. Kami persilakan kepada putra-putri dari perwakilan panti asuhan yang sudah hadir untuk bisa bersiap untuk memberikan menerima santunan. Kami persilakan. Ya Allah, ya Rabbi, dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, berikanlah kami keberkahan secara bergantian dari Bapak Ibu pejabat Forkompimda untuk memberikan santunan secara simbolis. Akan kita dokumentasikan untuk menghadap ke kamera. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah hajat dan rasa syukur dari Kadin Kota Kediri periode 2021-2026. Kami mohon keberkahan, kejayaan, kelancaran pengurus Kadin beserta Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan. Kepada putra-putri panti yang sudah menerima santunan langsung bisa kembali ke tempat. Dan juga membawa santunannya untuk bisa kembali ke tempat, ke meja atau kursi yang sudah tersedia. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah hajat, mudahkanlah, lancarkanlah Kadin Kota Kediri untuk bisa membangun perekonomian Kota Kediri, agar Kadin Kota Kediri dapat bisa menjalankan tugas tupoksi, visi dan misi ke depan dengan berkah doa anak yatim dan piatu kepada putra-putri yang sudah menerima. Bisa langsung kembali ke tempat. Kami mohon doa, kami mohon restu kepada seluruh tamu undangan. Perlu kami informasikan 150 anak panti yatim piatu Bapak Ibu dari Panti Asuhan Al-Hidayah Ngampel Kota Kediri, dari Panti Asuhan An-Nur Nasaren
Kota Kediri dan Panti Putri Muhammadiyah Kota Kediri beserta putra putri yatim piatu dari lingkungan Ngatirjo Kota Kediri yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan juga Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur beserta Kadin Kota Kediri beserta pimpinan Forkompimda yang hadir, Kepala OJK Kediri, Ketua Kadin Kota dan Kabupaten Wilayah Matraman, Ketua MUI Kota Kediri, pimpinan perbankan dan juga rektor, Ketua Kadin Kota Kediri, dan tamu undangan yang berbahagia yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur nomor 067 garing K garing skep Gatar DP garing 3 Romawi garing 2021 tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2015-2020 dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan pengabdiannya. Kedua, mensahkan dan mengukuhkan susunan Dewan Personalia, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur ini, maka Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri sudah dapat mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan pada tanggal 23 Februari 2026
dengan ketentuan apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2021, Dewan Pengurus Haji Adik Dwi Putranto SH, Ketua Umum, ditandatangani. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta. 2. Gubernur Jawa Timur. 3. Wali Kota Kediri. 4. Asosiasi Himpunan di Jawa Timur. 5. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kota se-Jawa Timur. 6. Yang bersangkutan. Lampiran Surat Keputusan Nomor 067-K-DP-3 Romawi /2021 tanggal 26 Maret. Susunan dan personalia Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026. 1. Ketua Wali Kota Kediri. 2. Wakil Ketua Ketua DPRD Kota Kediri. 3. Anggota Haji Rinto Harno. 4. Anggota Dr. Haji Ahmad Subakir. 5. Anggota Haji Abdul Bagi. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2021, Dewan Pengurus Haji Adik Dwi Putranto SH, Ketua Umum, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Nomor 067-K-DP-3 Romawi /2021 tanggal 26 Maret 2021. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026. 1. Ketua Dr. Insinyur Haji IGG Heru Marwanto MM. 2. Wakil Ketua Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. 3. Anggota Asisten 2 Bidang Perekonomian. 4. Anggota Kepala BPN. 5. Anggota Kepala Disperindak. 6. Anggota Kepala Disbud Parpora. 7. Anggota Kepala Dinkop UMTK. 8. Anggota Kepala Dinas Barat Bang Linmas. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2021, Dewan Pengurus Haji Adik Dwi Putranto SH, Ketua Umum, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Nomor 067-K-DP-3 Romawi /2021 tanggal 26 Maret 2021. Susunan dan personalia Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri masa bakti 2021-2026. 1. Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Solihin. 2. Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Ketenagakerjaan Zainal Arifin SE SP MMA. 3. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Industri Investasi Promosi Dalam dan Luar Negeri Insinyur Haji Bambang Setiawan. 4. Wakil Ketua Bidang Informatika Telekomunikasi dan Teknologi Vianda Yulianto. 5. Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Dr. Haji Muhammad Gatut Koco SEMN. 6. Wakil Ketua Bidang Perhubungan dan Pariwisata Dr. Andes Adi Hasto Utomo. 7. Wakil Ketua Bidang Peternakan Perikanan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Helmi Yusuf SP MMA. 8.
Wakil Ketua Bidang Konsultasi Konstruksi dan Properti Binti Musyayadah SE. 9. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Etika Bisnis Perpajakan dan Hukum Tisnawati SH. 10. Wakil Ketua Bidang UMKM Kewirausahaan dan Koperasi Dr. Andes Tio Hadi MSI. 11. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Keuangan Organisasi dan Perbankan Dr. Subagio MN. 12. Wakil Ketua Bidang Penelitian Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial Insinyur Hajah Wiwi Andayani MM. 13. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga Sri Astuti. 2.1. Komite Tetap Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Haji Henry Susanto SE. 2.2. Komite Tetap Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Muhammad Irsadi Nirwan SH. 3.1. Komite Tetap Promosi dan Investasi Dr. Suwito. 3.3. Komite Tetap Ekspor Impor Baktiar Widi Utama. 3.2. Komite Tetap Pengembangan dan Jaringan Usaha Antar Daerah Insinyur Ani Wahyuningsih. 3.4. Komite Tetap Pemasaran Dalam Negeri Bagas Ali 4. 4.1. Komite Tetap Telekomunikasi Periklanan Beni Agung Nugroho. 4.2. Komite Tetap Informatika dan Teknologi Ferry Sofyan Effendi. 5.1. Komite Tetap Energi Alternatif Migas dan Lingkungan Hidup David Tompo Wahyudi. 6.1. Komite Tetap Perhubungan Biro Perjalanan dan Pariwisata Iwayan Bernisi. 6.2. Komite Tetap Perhotelan dan Restoran Optido Hendisa. 6.3. Komite Tetap Pariwisata Erianto Jaya Saputra. 7.1. Komite Tetap Pengembangan Peternakan dan Perikanan Dr. Hewan Pujiono. 7.2. Komite Tetap Pengembangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Rosi Artanto. 8.1. Komite Tetap Pengembangan Usaha Real Estate Perumahan Rakyat dan Industri Dewi Anggraini. 8.2. Komite Tetap Konstruksi Spesifik Umum Perpipaan dan Air Salim Afan Abdullah. 8.3. Komite Tetap Jasa Konsultasi Insinyur Esterita Dian Kerjorini. 9.1. Komite Tetap Kebijakan Perizinan GTG Perpajakan dan Hukum Advokasi Heri Lili Sudarmanto SHMH. 9.2. Komite Tetap Persaingan Usaha Etika Bisnis Kerjasama Antar Lembaga Bambang Pujiono SHMH. 10.1. Komite Tetap Pembinaan UMKM dan Pedagang Pasar Eko Haryanto. 9.2. 10.2. Komite Tetap Pengembangan Jaringan Kewirausahaan dan Koperasi Visi Dwi Indarto. 10.3. Komite Tetap Ekonomi Kreatif dan Startup Risma Dharma Ardiansa. 11.1. Komite Tetap Perbankan Syariah Dr. Ahmad Fauzi. 11.2. Komite Tetap Keuangan Organisasi Dr. Beni Cahyo Kuncoro. 12.1. Komite Tetap Kesejahteraan Sosial Sertifikasi dan Kompetensi SDM Dr. Taufik Al-Amin MSI. 12.2. Komite Tetap Ini selanjutnya sambutan Ketua Kadin yang baru Bapak Haji Solikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dari Forkompimda yang hadir atau yang mewakili pada hari ini, terima kasih karena ini bulan puasa. Mungkin kepalanya banyak tidak hadir karena banyak tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya dari Kadin Indonesia, Pak Tri yang menyempatkan diri hadir dari Jakarta, khusus ke Kota Kediri dari Kadin Indonesia. Beliau adalah tim daripada Pak Anin Dia Bakri yang insya Allah Pak Anin Dia Bakri nanti akan datang ke Kediri untuk membantu perekonomian dan membantu UMKM yang ada di Kota Kediri. Semoga ini ada realisasinya, mohon doa restunya aja. Yang terhormat juga dari beberapa UPD yang hadir, ada Pak Bambang selaku mitra kerja kita, Pak Edi Darmasto, terus dari Pak Tanto yang mungkin hadir hari ini. Terima kasih banyak. Kami selama 5 tahun banyak bersinergi sama beliaunya dalam rangka pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi Kota Kediri yang alhamdulillah dengan dukungan penuh dari Pak Wali Kota sangat luar biasa. Jadi Pak Wali Kota ini membantu Kadin dalam hal ini adalah full. Jadi full, tidak setengah-setengah, full. Malah kita diajak melayan sama beliaunya. Yang terhormat juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Kota Kediri, ada Pak Rinto senior kita, ada Pak Kiai Dokter semoga amanah. Pak Bakir. Dulu. Terima kasih Pak Heru selaku Dewan Penasihat yang hadir pada Dewan Pertimbangan dan pada hari ini. Saya sangat membutuhkan sekali pengalaman beliau terkait dengan pengembangan Kadin. Saya perlu sampaikan bahwa selama 5 tahun pertama kami memimpin, alhamdulillah dengan dukungan semua pihak dari pemerintah daerah, stakeholder, semuanya, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu. Bahkan dalam masa pandemi seperti kemarin, Kadin Kota Kediri tetap berkiprah. Masa pandemi tetap berkiprah. Kita mengadakan suatu kegiatan UKM virtual yang mana kita mendapatkan rekor muri. Ini satu-satunya Kadin di Indonesia melaksanakan ini semua. Mungkin Pak Tri ini bisa menyampaikan. Terkait dengan ini juga, kita waktu di Bali juga mendapatkan apresiasi dari Kadin Indonesia sebagai Kadin terbaik tingkat nasional. Ini semua adalah berkat kerja keras pengurus Kadin yang dengan ikhlas ikut membangun Kota Kediri dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya saya juga perlu sampaikan bahwa dalam perkembangan perekonomian dengan ya COVID seperti sekarang ini, Kadin Kota Kediri malah menentang arus. Artinya bagaimana kita bisa berpikir UKM kita ini bisa bangkit. Alhamdulillah dengan UKM bangkit ini harapan kita perekonomian Kota Kediri dan perekonomian Jawa Timur ini bisa mendunia. Saya mencanangkan yang namanya ekspor ala UMKM, yang mana kita selama ini sudah bekerja sama dengan hampir 5 benua dengan diaspora untuk mempermudah proses pengiriman barang kita ekspor ke luar negeri. Kita tidak berpikir perusahaan besar, yang kita pikir adalah UKM-UKM kita yang notabene terpuruk dalam masa pandemi sekarang ini. Bagaimana UMKM kita ini bisa bangkit? Ini yang menjadi keinginan kita. Karena kalau perusahaan besar semua sudah mempunyai fasilitas, sedangkan UKM kita perlu bimbingan, perlu bantuan. Justru dengan ada seperti ini, Bank Indonesia, pemerintah Kota Kediri, dan saya berharap dari Kadin Indonesia ini harus bisa muncul. Jangan hanya dari daerah saja yang muncul. Kadin Indonesia, Kadin Jawa Timur yang sudah bersinergi dengan kita, ini harus bisa muncul. Harapan kita ketua baru nanti, Pak Anin, bisa memotivasi kita, memberikan fasilitas kita terkait dengan masalah bagaimana UKM ini bisa ekspor dengan mudah.
karena berdasarkan pengalaman banyak hal-hal yang harus dipenuhi para UMKM. Dengan adanya seperti itu, kita sekarang lagi mengkondisikan adanya rumah kurasi. Kenapa kita buat rumah kurasi? Karena untuk melihat produk-produk barang kita, produk-barang UKM kita bisa masuk ke tingkat internasional. Alhamdulillah Bank Indonesia mendukung penuh. Bahkan Kadin Kota Kediri ini menjadi sentral Jawa Timur. Rumah kurasi Jawa Timur yang kemarin diresmikan oleh Pak Emil Dardak, ini sebentar lagi juga akan diresmikan oleh Ibu Khofifah. Hidup Kadin Kota Kediri. Ini pertama. Target kita adalah tingkat nasional. Karena kemarin kita komunikasi dengan BNSP bahwa rumah kurasi yang ada sekarang ini yang sudah disertifikasi oleh BNSP baru pertama kali ada di Indonesia. Insya Allah moga-moga bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Insya Allah Gubernur Bank Indonesia pun juga akan berkiprah bagaimana rumah kurasi ini pusatnya di Kediri, Jawa Timur, tapi bisa menasional. Ini yang menjadi harapan kita ke depan. Moga-moga harapan kita bisa berhasil dan UKM Kota Kediri bisa bangkit. Apalagi dengan ada bandara. Adanya bandara, kita harus siap-siap. Kita tidak berpikir bagaimana mendapatkan proyek bandara, tapi pasca ada bandara, ini yang harus kita kondisikan. UKM kita harus siap, logistik kita harus siap, semua harus siap. Tanpa itu semua kita akan ketinggalan zaman. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada beberapa perbankan yang sudah banyak berkoordinasi dengan kita. Ada Bank BNI, ada Bank Jatim, ya, dan Bank Syariah. Ini hari ini ada kemungkinan Bank Syariah dari pusat akan datang hari ini. Wakil Direktur Utama BSI, yang dikonfirmasi dari Jakarta, insya Allah beliau akan datang. Tapi saya belum ketemu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah moga-moga beliau juga akan bersemangat untuk membantu UMKM kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung program kita, mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh Kadin Kota Kediri, termasuk harapan saya bimbingan dari Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan dari Kadin Jawa Timur dan dari Kadin Indonesia. Jadi jangan sampai Kadin di kota ini hanya sebagai simbol aja. Harapan kita Kadin pusat bisa turun ke daerah untuk bisa mengembangkan itu semua. Itu dari saya sangat terima kasih. Oke, selanjutnya guys, ini adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Jawa Timur, Bapak Haji Andi Putranto. Dan yang paling penting ikhlas dalam melaksanakan kegiatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kediri dapat bonus saya. Kalau ngambil depannya ada bonusnya insinyur. Terima kasih. Yang terhormat Pak Wali Kota Kediri, Mas Abu Bakar, atau yang mewakili, yang terhormat DPRD yang mewakili, dan Pak Kapolres Kediri yang mewakili, serta Bapak Ibu Binda atau yang mewakili. Ini ada dari Kejaksaan, dari Komandan yang mewakili, Komandan Batalion, Komandan Satu, yang mewakili, Komandan Brigif 16 Kediri atau yang mewakili. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah mendampingi teman-teman
baik Kadin provinsi maupun Kadin di kota kabupaten khususnya di kota Kediri. Yang terhormat para rektor yang hadir pada hari ini juga penting depan perannya untuk Pak Rektor. Yang terhormat Ketua MUI Kota Kediri dan Bapak Senior Bapak Rindu, Dewan Penasihat Bapak Subagir dan Bapak Abdul Baki, ini senior-senior, serta Ketua Kadin Kota Kabupaten di sini saya lihat Ketua Kadin dari Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, namun dari Kadin dari Kabupaten Nganjuk, Madiun, Wajitan, Kabupaten Kediri. Pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, kita semua dapat bisa menghadiri pelantikan pengurus Kadin Kota Kediri periode 2021 dan sampai 2026. Ini luar biasa, kita juga syukuri karena malam ini juga malam 21 ternyata Pak Solihin. Alhamdulillah Mas Solihin. Jadi mudah-mudahan karena malamnya malam 21, harinya hari Ramadan, mudah-mudahan ke depan Kadin Kota Kediri bisa lebih baik dan lebih baik dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya ini paling sering ini di Kota Kediri, mendatangi Kota Kediri karena sering. Kenapa? Karena Kota Kediri acaranya banyak, saya sering di sini. Kegiatannya banyak, programnya banyak, dan yang paling penting yang membanggakan saya adalah programnya benar-benar strategis dan memang sangat dibutuhkan oleh semua orang, semua stakeholder yang ada di Kediri maupun di Jawa Timur. Seperti yang dikatakan Pak Solihin tadi bahwa Pak Solihin teman-teman Kadin Kota Kediri sudah mendapatkan predikat Kadin Kota Kabupaten terbaik di Indonesia dan sudah mendapatkan rekor muri bersama-sama dengan Bank Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Pak Solihin. Perlu juga saya tambahkan yang namanya rumah kurasi di bawah komando Pak Tio ini mengurus rumah kurasi. Kalau Kadin di kota kabupaten mempunyai satu orang seperti Pak Tio itu sudah urusan program ini semangatnya dan kayaknya kesel tapi kok terus saya maju. Jadi seperti ini juga membuat saya semakin semangat juga dari teman-teman dari Kota Kediri. Lanjut seperti yang dikatakan Pak Solihin tadi, setelah Pak Solihin itu mendapatkan muri, rekor muri terkait dengan pameran rumah kurasi, Kadin Kediri bersama dengan Bank Indonesia bersama dengan Kadin Institut melaksanakan pelatihan yang namanya pelatihan instruktur untuk memeriksa barang produk UMKM. Ini sekitar ada 48 orang yang terdaftar jadi instruktur. Termasuk saya sendiri juga ikut pelatihan. Kenapa saya ikut pelatihan? Ternyata juga gampang-gampang aja ikut pelatihan. Bagaimana kita membuat sesi pelatihan, bagaimana kita mengeset pelatihan, berapa hari kita set pelatihan, apa-apa materi yang harus kita sampaikan, apa-apa modulnya, bagaimana kurikulumnya waktu menyampaikan materi di dalam pelatihan.
sehingga benar-benar peserta pelatihan tadi bisa pelatihan dan bersertifikat. Setelah pelatihan bisa diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi, bersertifikat kompetensi dari BNSP. Ini yang menarik. Tidak berhenti di situ, Pak Solihin dengan teman-teman Bank Indonesia juga, teman-teman Kadin Institut mengadakan pelatihan asesor. Asesor ini nantinya akan mengasesi calon-calon kurasi. Jadi calon-calon orang yang akan memeriksa produk-produk UMKM yang akan bisa memilah ini produk untuk pasar tradisional, ini produk untuk pasar modern, dan ini produk untuk pasar ekspor. Ini sudah disiapkan oleh Pak Solihin, tenaga-tenaga kuratornya untuk menyaring tenaga-tenaga atau kurator-kurator yang mengkurasi. Dan insya Allah setelah Lebaran Pak Solihin lagi-lagi Pak Solihin mengadakan sertifikasi terkait dengan kurasi. Jadi memang kita semua inginnya ketika seseorang ini melakukan pemeriksaan barang atau melakukan kurasi itu ada standar dan orangnya harus bersertifikasi. Makanya Kadin Jawa Timur dalam rangka menstandarkan materi kurasi dan mensertifikat orang-orang yang memeriksa ini, kita buat semacam pelatihan sekaligus sertifikasi untuk tenaga-tenaga kurasi. Nah, setelah itu kita ingin semua bahwa ada instruktur, ada tenaga-tenaga kurasi yang ada di seluruh Kadin Kota Kabupaten. Minimal Kadin Kota Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai 10 instruktur, 10 tenaga kurasi, sehingga kita bisa membantu kecepatan untuk memeriksa kurasi. Saya tadi sempat lihat Pak Solihin susunan pengurus. Yang saya lihat itu ada nggak yang bagian sumber daya manusia? Saya cari cuma itu. Ini yang untuk urusan sumber daya manusia ada nggak? Ternyata alhamdulillah ada Pak Solihin yang bagian sumber daya manusia. Karena waktu kapan di mana tidak tertulis ada bagian yang sumber daya manusia. Ini sangat penting sekali. Mungkin ke depan Pak Solihin, karena ini Pak Solihin sudah sekarang ini sudah dilantik dengan komposisi pengurus yang lebih seger-seger, tentunya lebih semangat. Ke depannya di samping UMKM yang kita sudah melakukan pelatihan juga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia. Dengan perguruan tinggi, mungkin bapak-bapak dosen atau rektor kita kenal namanya saat ini yang ngetrend itu namanya Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar itu seingat saya ada 3, tapi saya cuma ingat 2. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk magang selama 6 bulan. Ini dihitung 1-2 bulan SKS selama 6 bulan. Atau pilihannya mahasiswa menjadi pendamping UMKM untuk melakukan pendampingan UMKM. Ini juga menjadi tugas Kadin, karena ketika mahasiswa atau adik-adik kita yang di SMK magang, industri harus kita siapkan, karena yang representasi industri itu adalah Kadin. Orang melihat yang mewakili industri, wakil pengusaha itu adalah Kadin. Pasti teman-teman perguruan tinggi, teman-teman SMK sambatnya ke Kadin untuk proses pemagangan ini, menerima pemagangan.
kita sama Kadin Kota Kediri sudah pernah melakukan pelatihan namanya pelatih tempat kerja. Ini kita memang siapkan di tempat-tempat kerja di industri-industri itu harus ada pelatih supaya ketika adik-adik kita yang makan di industri selama 6 bulan itu sudah ada rincian kegiatannya, sudah ada kurikulum kegiatan, sehingga benar-benar setelah mereka lepas dari magang mereka sudah benar-benar kompeten di bidang. Nah, terkait pendampingan UMKM Pak Solihin ini juga jadi tugas kita Pak Solihin. Apabila ada mahasiswa yang memilih pilihan untuk mendampingi UMKM, ini nanti kira-kira yang didampingi mahasiswanya atau UMKM-nya? Itu Pak Solihin. Ini tugas kan. Bagaimana menyiapkan mahasiswa ini ketika mereka memilih untuk jadi pendamping UMKM, harus benar-benar bisa jadi pendamping UMKM. Gampangannya mahasiswa akuntansi ngajari UMKM pembukanya yang bagus, bagaimana ngajari financial manajemennya gitu. Ini yang mahasiswanya juga harus disiapkan. Gak kena rokokan sama pegang handphone. Mahasiswanya yang didampingi oleh UMKM. Itu tugas kita Pak. Dan yang mesti jadi apa namanya ya? Jadi saya senang sekali di Kediri. Ini di sini banyak pesantren. Ternyata Pak Soli, insya Allah, kudune bibit orang sukses ada di pesantren. Baik itu bibit untuk pengusaha, baik itu untuk politisi maupun ke jabatan-jabatan lain. Aslinya di situ Pak Soli. Teman-teman adik-adik kita di pesantren khatam Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnah, tahajud, duha, ngaji, ya kan? Sementara kita ini ngaji ya jarang. Bayangkan kalau kita ini ditambah ilmu yang ada di adik-adik di pesantren, lebih luar biasa. Makanya saya katakan bahwa bibit-bibit orang sukses ada di sana. Tinggal bagaimana kita Kadin ini bersinergi dengan pondok pesantren, bagaimana memotivasi adik-adik kita pesantren yang pengen jadi guru ngaji tetap jadi guru ngaji, yang pengen jadi pengusaha ya bagaimana kita arahkan jadi pengusaha, yang jadi politisi kita arahkan jadi politisi. Kalau kita benar-benar Kadin ini bisa bersinergi dengan pesantren, ini adalah kekuatan ekonomi besar. Saya kira dari saya cukup karena banyak yang sudah pada lihat jam tangan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan ini juga ada sambutan walaupun tidak langsung bisa datang ke Kediri. Ini secara daring sambutan dari Bapak ini, saudara Anindya Bakri, Anindya Bakri, ya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan-pimpinan Kota Kediri, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Ketua Umum Kadin Kota Kediri, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat kepada pelantikan Pak Solihin sebagai Ketua Umum Kadin Kota Kediri.
karena Kadin Kota Kediri telah memberikan contoh kepada Kadin kabupaten kota lainnya. Tentu semua ini tidak lepas dari kontribusi Ketum Kadin Jatim. Dan ini terlihat bahwa banyak sekali upaya-upayanya dalam vocational studies, train the trainers, pendampingan pelatihan yang terlihat mengedepankan peningkatan kemampuan SDM di Jawa Timur dan tentu Indonesia secara keseluruhan. Ini sangat dibutuhkan dalam upaya industrialisasi ke depannya. Sekali lagi selamat Pak Solihin untuk dilantiknya menjadi Ketua Kadin Kediri, dan juga salam kepada teman-teman. Ya, ini adalah acara kultum dan doa ya, oleh Bapak Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua PCNU Koda Kediri. Semoga acara pelantikan ini benar-benar barokah dan membawa Kadin yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Kadin Jawa Timur beserta segenap pengurus Kadin Jawa Timur yang hadir dalam kesempatan ini, Bapak Wali Kota atau yang mewakili dan segenap Forkopimda dari Polres Kediri Kota, Komandan Kodim, dan segenap dinas yang terkait yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Para segenap pengurus Kadin yang baru dilantik, yang juga kita banggakan, khususnya Pak Ketua Umum Pak Haji Solihin, serta segenap tamu undangan dari Kadin Kabupaten dan rekan-rekan semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tertarik sambutan Bapak Ketua Umum Kadin Jawa Timur yang terakhir. Beliau kayaknya betul-betul tahu kondisi kota Kediri, yang bagaimana Kadin itu bisa kerjasama dengan pondok pesantren. Seakan-akan memang beliau itu alumni pondok pesantren, atau jangan-jangan malah punya pondok pesantren. Perlu diketahui di Kediri itu tidak hanya pondok pesantren, dan pondok pesantren itu harus satu paket. Kalau ada pondok harusnya memang pesantren. Kalau pondok saja tanpa pesantren, di Kediri ada pondok bambu. Ada lagi pondok indah. Pesantren saja tidak ada pondoknya, jadi pabrik gula. Makanya pondok pesantren itu satu paket. Saya tertarik dengan itu karena memang pondok pesantren yang potensinya luar biasa. Kami mohon maaf, kami contohkan di Lirboyo. Lirboyo itu santrinya 33. Ini jenengan bayangkan, 33.000 makan 3 kali. Itu sudah berapa perputaran uang di Lirboyo saja, belum yang lain. Belum nanti ada di Pondok Pesantren Wahidiyah Kedunglu, belum ada di Pondok Pesantren Wali Barokah, dan seterusnya. Belum yang kampus-kampusnya. Jadi Kediri itu kota yang kecil, namun potensinya luar biasa. Jadi belum nanti yang IAIN itu berapa puluh ribu juga. Maka sangat potensi sekali seandainya betul-betul kemampuan dan kekayaan yang kita miliki itu betul-betul dikelola dengan cara profesional. Tentu bagaimana Kadin agar lebih profesional, yang pertama adalah al-wafa bil uqud wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
Ini pengurus Kadin harus menepati janji dan sumpah serta ikrar yang tadi sudah dibacakan secara bersama-sama. Jadi al-wafa bil uqud, bagaimana Kadin betul-betul menggerakkan kemampuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tadi disinggung juga harus ada pengurus yang berkaitan dengan SDM. Memang sumber daya manusia itu penting. Selain ada modal, ada marketing, ada semacam mesin, tapi juga ada harus manusianya, sumber daya manusia. Ini al-wafa bil uqud atau menepati janji. Kemudian yang kedua, bagaimana akan lebih maju lagi? Tentu kita berharap pengurus yang baru dilantik dan program-programnya itu juga dilaksanakan dengan cara profesional, al-ihsan wal itqan fil amal. Bagaimana programnya itu juga bermutu, bagaimana programnya itu juga bermanfaat, bagaimana juga ditangani secara profesional, al-ihsan wal itqan fil amal. Sebab untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tentu harus diawali dengan prestasi. Di sana dikatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita tidak akan mendapatkan satu kebaikan kecuali harus diawali dengan prestasi yang bagus. Adanya Kadin menjadi contoh dari Kadin se-Indonesia tentu karena prestasi dan program yang profesional. Nah, mudah-mudahan ini kita doakan ke depan, karena ini pengurus baru, punya semangat yang baru, kemudian punya terobosan-terobosan yang baru, terutama pakai kaidah al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya mempertahankan program lama yang masih eksis dan mencari program terobosan baru yang lebih maslahat. Kalau bahasa guyonnya al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu guyonannya mempertahankan boleh bono. Nah, ini kayaknya juga masuk, tapi kita nggak berani. Kita hanya wacana saja. Waya eksekusi nggak berani. Nah, ini al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi sudah maghrib 5 menit. Kemudian yang ketiga, bagaimana ke depan program dan kepengurusan ini akan lebih bagus. Tentu manajemen yang lebih profesional. Selain al-wafa bil uqud, menepati janji sesuai dengan ikrar, sesuai dengan semangat komitmen kita bersama. Selain juga ditangani secara profesional, tentu yang ketiga adalah al-jiddiyah fil amal. Al-jiddiyah fil amal itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan betul-betul istilahnya kalau sering kita dengar man jadda wajada. Betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul ditangani secara sungguh-sungguh, man jadda wajada. Kalau saya punya dalil itu bukan man jadda wajada. Kalau man jadda wajada itu sudah biasa. Tapi saya dalilnya man telatina faqad panaina. Soko-soko sing telaten bakale panen gitu mawon. Weting tresno jalaran soko kulibet atau kulino. Ini artinya bahwa jangan hanya sekedar program atau perencanaan itu hanya sekedar pokok sing penting ada, tetapi betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau betul-betul sungguh-sungguh akan mencapai sebuah kesuksesan, akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tidak kalah pentingnya dengan semuanya adalah al-amanah wal mas'uliyah. Amanah wal mas'uliyah itu artinya amanah dan bertanggung jawab. Semua program, semua kegiatan, semua perencanaan, bahkan menyangkut dengan keuangan atau tanggung jawab masing-masing pengurus, ini nanti selain juga dimintai pertanggungjawaban kepada kepengurusan di tingkat di atasnya, juga kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita harapkan
semua pengurus di dalam melaksanakan tugasnya, di dalam mengemban amanah itu betul-betul al-amanah wal mas'uliyah, betul-betul punya amanah dan bertanggung jawab. Jangan hanya amanah saja tapi kurang bertanggung jawab. Kalau orang yang kurang bertanggung jawab itu ibaratnya kayak ayam jantan, pitik jago niku kesehariannya tiap pagi senengane negatif babon. Negatif babon itu ya negatif babon sehingga kayaknya babonnya belayu niku koyo emoh-emoh padahal sakjane golek nggon. Setelah selesai melampiaskan itu matur suwun ndak pernah, berapapun ndak pernah, sing penting pokok berhasil, sukses, ciak plencing gitu namanya. Artinya bahwa itu karakter orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu al-amanah wal mas'uliyah ini betul-betul terapkan dalam kinerja dan perencanaan dalam 5 tahun yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, pas 7 menit waktu yang kita miliki, dan marilah kita akhiri dengan bacaan doa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabaruk rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fat Indonesia min aidil jahilin wal mufsidin wal munafikin wal covid-19. Halo guys, demikian tadi akhir acara pelantikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Industri atau Kadin Kota Kediri periode 2021 sampai 2026. Juga serta santunan anak yatim piatu pada bulan Ramadan. Semoga dengan sekali lagi semoga dengan pelantikan ini benar-benar akan membawa barokah pada Kadin Kota Kediri menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengemban amanah dengan baik, dan kami haturkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dan juga memberikan doa restu sekali lagi kepada Kadin Kota Kediri dan tentunya kepada Aditya Bakri untuk Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.